warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dari program studi Magister Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan membagikan tutorial uji ANCOVA atau Analysis of Covariance menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita melakukan uji ANCOVA, kita terlebih dahulu harus paham apa itu uji ANCOVA. Uji ANCOVA di sini merupakan suatu teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. Nah, dalam uji ANCOVA itu digunakan dua konsep, yaitu ada konsep ANOVA atau analisis varian dan juga analisis regresi. Tujuan dilakukannya uji ANCOVA itu untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lain yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu contoh untuk uji ANCOVA. Suatu penelitian ingin mengkaji pengaruh pemupukan, ada NPK, CPN, dan juga pupuk organik terhadap berat umbi bawang merah. Bibit umbi yang digunakan sebagai percobaan berasal dari varietas yang sama, namun memiliki berat awal yang berbeda. Berat awal umbi diprediksi akan mempengaruhi berat akhir umbi setelah dilakukan pemupukan, sehingga berat awal umbi dijadikan sebagai variabel kovarian. Tabel di bawah ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pupuk NPK, CPN, kemudian organik. Nah, angka 1 di sini ini merupakan petunjuk untuk perlakuan yang pertama menggunakan NPK, sehingga kemudian perlakuan yang kedua menggunakan CPN, kemudian perlakuan yang ketiga menggunakan pupuk organik. Dan masing-masing itu memiliki berat awal yang berbeda-beda yang dijadikan sebagai variabel kovarian. Nah, data inilah yang akan kita input ke dalam SPSS. Kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, di dalam SPSS, sebelum kita menginput data yang dari Excel tadi, terlebih dahulu kita menuju ke variabel view. Nah, di sini kita ketikkan berat awal ya yang sebagai variabel kovariat tadi, kemudian berat akhir, selanjutnya perlakuan, yaitu jenis pupuknya tadi. Untuk desimalnya, berat awal dan berat akhir itu kita rubah ke 1 ya, karena tadi angka desimal. Kemudian untuk yang perlakuan kita rubah ke 0 karena bukan merupakan angka desimal. Setelah itu kita menuju ke value yang perlakuan. Karena di sini perlakuan, jadi kita harus memberinya label. Untuk perlakuan yang pertama tadi itu adalah pemupukan dengan NPK. Jadi kita tulis di labelnya NPK. Kemudian kita add. Untuk yang kedua, labelnya adalah CPN. Pupuk CPN kita add. Kemudian untuk value yang ketiga kita labeli dengan organik, kita add, kemudian klik OK. Nah, untuk measure-nya yang berat awal kemudian juga yang berat akhir ini menggunakan scale. Nah, untuk yang perlakuan kita menggunakan angka nominal. Kemudian kita menuju ke data view. Nah, di sini kita akan input data yang dari Excel tadi ke dalam SPSS. Di sini ada berat awal, akhir, dan juga perlakuan. Kita input satu-satu ya. Yang berat awal kita copy terlebih dahulu untuk yang perlakuan pertama. Kemudian kita paste. Setelah itu di berat akhir, copy dan paste. Untuk yang perlakuan, karena ini merupakan perlakuan yang pertama, jadi kita pilih angka 1. Nah, untuk yang perlakuan pertama dengan pemupukan NPK ini sudah selesai diinput. Selanjutnya kita lanjutkan ke
perlakuan yang kedua. Langkahnya sama seperti perlakuan yang pertama. Ini udah selesai yang kedua. Untuk perlakuan yang ketiga juga sama, kita lakukan copy dan paste dari Excel ke SPSS. Nah, setelah datanya sudah terinput, kita bisa cross check kembali agar datanya tidak ada yang keliru. Setelah selesai, baru kita akan menguji ANCOVA. Uji ANCOVA pertama-tama kita klik dulu di sini di bagian atas di sini. Kita cari Analyze. Kemudian klik General Linear Model. Kemudian klik Univariate. Nah, berat awal, karena berat awal ini merupakan variabel covariate, maka kita pindah berat awal ke covariate. Sedangkan berat akhir, kita pindah ke dependent variable. Untuk yang perlakuan, kita masukkan ke fixed factor. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, ini merupakan output SPSS dari uji ANCOVA. Default uji ANCOVA pada SPSS ini merupakan tipe 3. Dan kita akan baca hasilnya. Nah, ini merupakan output uji ANCOVA yang tipe 3. Nah, jadi kita melihat di bagian corrected model, kemudian berat awal dan juga perlakuan. Kebetulan di sini semuanya angkanya adalah 0,00 ya signifikansinya. Nah, kita akan baca satu-satu. Kita mulai dari berat awal umbi. Jadi berat awal yang dijadikan sebagai variabel covariate, dia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Hal ini berarti ada hubungan linier antara berat awal dan berat akhir umbi bawang merah, sehingga asumsi ANCOVA dapat terpenuhi. Kemudian kita melihat di perlakuan. Yang perlakuan juga memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 juga ditolak. Yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh perbedaan jenis pemupukan terhadap berat umbi bawang merah. Jadi 3 jenis pupuk tadi, yaitu NPK, kemudian CPN, dan pupuk organik, itu mempengaruhi terhadap berat umbi bawang merah. Kemudian ketika kita ingin mengetahui apakah berat awal umbi atau sebagai variabel covariate dan juga pemupukan itu dapat mempengaruhi berat akhir umbi, kita lihat di bagian corrected model. Bagian corrected model di sini nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Yang dapat diartikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara simultan berat awal umbi dan juga perlakuan jenis pemupukan berpengaruh terhadap nilai berat akhir umbi bawang merah. Nah, itu adalah hasil dari output ANCOVA yang tipe ketiga. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan yang tipe 1. Karena tipe 3 tadi sudah dikerjakan ya uji ANCOVA-nya. Kita klik Analyze, sama seperti yang tadi, General Linear Model, kemudian Univariate. Nah, yang perlu dirubah adalah di bagian model. Di model di sini, tipe
ketiga kita rubah ke tipe 1. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, ini merupakan output ANCOVA yang tipe pertama. Kita akan baca hasilnya ini. Nah, ini merupakan tipe pertama dari uji ANCOVA. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang di bagian perlakuan. Karena tipe pertama ini hanya menguji satu kali, yaitu untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah respon. Jadi untuk mengetahui perlakuan ini berpengaruh atau tidak terhadap berat umbi bawang merah, gitu ya. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,000 yang juga lebih kecil dari 0,05, maka H0 juga ditolak. Yang dapat diartikan bahwa tanpa pengaruh berat awal umbi atau tanpa pengaruh covariate pada tingkat kepercayaan 95%, ada pengaruh perbedaan jenis pemupukan terhadap berat umbi bawang merah. Nah, itu adalah hasil output dari tipe 1 uji ANCOVA. Nah, itulah tadi tutorial menggunakan atau menguji uji ANCOVA menggunakan SPSS tipe 22. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.